Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini tentunya kita menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi lagi kekuatan baik secara lahir maupun secara batin. Dan tentunya kita apresiasi para pemirsa di seluruh penjuru Nusantara, mungkin bahkan di dunia, di negara lain. Ada yang sempat menonton, ada yang sempat menyaksikan, menyempatkan waktu menikmati salah satu channel YouTube kita, yaitu Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsa sekalian, tentunya saya selalu ingatkan bahwa konten kita ini tidak pernah terlepas dari perbincangan-perbincangan sekitar fenomena komunikasi, baik secara individual, secara kelompok, dan tentunya sampai menjalar ke seluruh warga atau ke seluruh halayak. Baik para pemirsa sekalian, pada kesempatan ini kita akan masih berbicara lagi di seputar persoalan komunikasi. Yang akan kita bicarakan adalah komunikasi dan konseling. Ya, alhamdulillah pada hari ini narasumber kita ini, beliau adalah ahlinya ya di bidang konseling tentunya. Saya sebut nama beliau. Beliau adalah Ibu Dr. Siti Rahmatia SHG MSosi. Iya, beliau adalah salah satu dokter di bidang konseling dan beliau adalah salah satu ketua prodi tentunya di dalam konseling. Baik, Ibu Dr. Rahmatia, assalamualaikum. Iya. Gimana kabarnya, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baik, sehat hari ini ya. Saya lihat Alhamdulillah. Ibu Dokter ini ceria hari ini ya. Iya, insya Allah Amin. bersimpan selalu untuk ceria. Baik, Ibu Dokter Rahmatia, Iya, Pak. kita tidak lama-lama lagi karena pemirsa sudah penasaran ini. Kira-kira bagaimana seharusnya ini dan bagaimana yang namanya wujudnya komunikasi dan konseling. Baik, Ibu Dokter, tentunya kalau berbicara tentang komunikasi dan konseling, tentu terkait dengan persoalan penting atau tidak itu ya, komunikasi dan konseling itu. Kira-kira kalau menurut Ibu bagaimana supaya pemirsa paham betul ya bagaimana ini komunikasi dan konseling, sejauh mana pentingnya? Silakan, Bu Dokter. Iya, baik, terima kasih Pak Dr. Arham. Terkait dengan pentingnya komunikasi dalam proses konseling ini adalah suatu hal yang sangat urgen di dalam Wah. konseling itu sendiri. Iya. Kenapa? Karena dalam hidup ini memang butuh komunikasi. Oh, luar Terkadang kalau komunikasi tidak lancar, itulah Ya. yang menimbulkan masalah. biasa. Betul, betul sekali. Kalau itu sudah ya. timbul masalah, maka perlu ada konseling. Konseling. Jadi Iya. komunikasi dengan konseling ini adalah suatu hal yang sangat urgen di dalam kehidupan kita. Iya. Ini suatu ilmu yang kita harus ketahui dalam Iya, proses betul. kehidupan ini, karena terkadang dalam kehidupan ini kalau komunikasi tidak lancar itu pasti akan menimbulkan masalah. Masalah, betul. Terutama umpamanya dalam kehidupan rumah tangga. Iya, betul. Ya, antara dosen dengan mahasiswa terjadi miskomunikasi, Iya. pasti kan menimbulkan masalah. Masalah. Ini yang perlu Dan, dikonseling ya. iya, inilah yang perlu dengan keberadaan konseling ini bisa memecahkan masalah itu sendiri. Ya, Iya. karena itu komunikasi sangat dibutuhkan dalam proses konseling dan untuk kelancaran dalam proses konseling itu sendiri. Oh, Iya. luar biasa. Iya, baik Ibu Dr. Rahmatia. Iya. Ini mungkin pertanyaan berikut ini karena kita penasaran ini. Ini Iya. bagaimana wujudnya ini? Bagaimana prosesnya ini? Dakwah dan komunikasi dan konseling ini. Kira-kira bagaimana prosesnya ini? Iya. Iya. Seperti Sehingga dapat yang- mencapai harapan sesuai dengan harapan kita, ya. Oke, Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dalam proses konseling sangat dibutuhkan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Iya, betul. Kenapa? Karena ketika kita melakukan konseling itu adalah proses wawancara. Proses wawancara, betul. Iya. Dan dalam proses wawancara itu bagaimana konselor itu bisa sedapat mungkin mengetahui apa problem yang dihadapi oleh konselor itu sendiri. Melalui wawancara tadi ya. Melalui wawancara. Wah, iya, oke. Makanya sangat dibutuhkan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Karena kan komunikasi adalah menyampaikan pesan kepada orang lain. Betul. Ya, untuk mencari apa yang dibutuhkan. Iya, Ya, iya. dan iya. inilah kan
apa namanya, pemenuhan makna kan. Pemenuhan mana betul? Iya. Ya. Karena dalam proses konseling itu sendiri makanya dibutuhkan itu komunikasi sebagai alat bantu Betul. untuk memahami bagaimana apa yang dihadapi oleh klien. Oh. Iya, maka dalam proses Iya. konseling itu tadi tahapan-tahapannya yang dipertanyakan ya. Iya. Bagaimana Prosesnya, bagaimana prosesnya? Iya, bagaimana prosesnya. Iya. Yang pertama, ketika kita melakukan konseling, kita harus tahu siapa yang kita konseling. Iya, siapa klien kita? Siapa klien kita? Oh, iya, oke. Ya, tentu kita harus tahu namanya siapa, Iya, betul. tempatnya di mana, Betul. ya orang tua, kehidupan keluarganya seperti apa. Betul. Iya. Ya, kemudian problemnya. Iya, Ini iya. yang paling penting ya, problemnya. Betul, problemnya ya. Setiap komunikasi kan perlu ada apa istilahnya, pendekatan approach. Approach, Komunikasi antar personal kan. Betul. Jadi komunikasi antar pribadi. Iya. Bagaimana kita mengenal klien kita dengan baik. Biasanya dari apa ya, pendekatan seperti itu terkadang belum dikonseling karena komunikasinya begitu apa namanya, simpatik. Iya. Akhirnya tanpa disadari klien itu sendiri merasa sudah Sembuh. sembuh. Itu barangkali makanya tergantung dari Komunikasinya, betul. Iya, jadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh beliau. Wah, ternyata memang komunikasi itu penting. Ya, baik Iya, dalam konseling harus memahami itu. Iya. Tentu sebagaimana kita yang ketahui bersama bahwa komunikasi itu bagaimana intens ya ketika kita mengetahui lebih banyak tentang pribadi seseorang. Betul. Ini yang disampaikan tadi beliau ini, bahwa kalau mau dikonseling seseorang ya minimal harus ditahu latar Iya, belakangnya, betul. pendidikannya, Iya, keluarganya. betul. Inilah yang membuat efektif ya komunikasi Iya. dan berhasil konseling. Iya. Baik, Ibu Dr. Ramatia, selain dari prosesnya, tentu kita harus berpikir ya bahwa melakukan komunikasi dan konseling tentu ada sasarannya. Ya, kira-kira siapa-siapa sih yang menjadi objek sasaran ini ya, komunikasi konseling ini? Iya. Ya. Kalau berbicara tentang konseling ini, objeknya sebenarnya semua manusia yang semua mengalami, Iya. yang mengalami kesulitan, yang mengalami problem. Problem ya. Ya, sebenarnya bukan saya yang mengalami problem, tetapi semua orang bisa. Iya. Karena dalam konseling itu ada namanya konseling preventif, pencegahan. Oh, pencegahan. Ya, jadi sebelum ada kita mengalami sesuatu, barangkali kita ada apa ya, pemahaman terlebih dahulu Iya. terkait dengan masalah atau problem yang kita akan hadapi. Karena namanya manusia kan pasti ada Problemnya ya. Iya. Tidak mungkin manusia itu hidup tanpa problem. Tapi bagaimana memberikan solusi yang Iya. terbaik terhadap pemecahan problem yang Problemnya. dihadapi. Itu yang sangat penting. Bagaimana memecahkan persoalan yang kita hadapi. Karena Iya. dalam hidup ini pasti ada problem. Iya. Biar bagaimanapun orangnya pasti Iya. akan mengalami problem dalam Iya, kehidupan. ada saja ya. Ada saja. Artinya mungkin di satu sisi dia sudah mapan ya, tapi Iya, di sisi lain betul. ada hal tertentu ya. Iya, betul. Iya. Meskipun beliau itu adalah Iya. guru besar, tetapi Iya, betul. iya, pasti ada Iya. problem yang dihadapi. Artinya begini, ya Ibu Dokter ini, Iya, iya. kira-kira adakah yang mapan tapi merasa kurang bahagia begitu? Kira-kira ada tidak ya? Nah, inilah barangkali sulitnya kita bagaimana mencari kebahagiaan diri sendiri itu. Oh, iya, kebahagiaan dari Karena diri sendiri. terkadang ketika kita menghadapi masalah, Iya. ini yang memecahkan problem kita sendiri sebenarnya berat juga. Oh. Makanya dibutuhkan konseling untuk memecahkan masalah kita, Iya. sehingga kita membutuhkan orang lain, bantuan orang lain untuk memecahkan problem kita. Iya, Dan istilah iya, namanya konseling itu adalah pemberian bantuan kepada orang lain Iya. yang mengalami Masalah. masalah, kendala ya. Jadi Iya. situlah kesulitannya ya. Bagaimana seorang itu apa istilahnya memecahkan masalahnya sendiri sehingga membutuhkan orang lain atau betul. konselor. Iya, atau konselor ya. Untuk memberikan pencerahan Iya, kepada betul. kita. Jadi intinya ini, Ibu Dokter ini, bahwa mengatasi masalah harus dikuatkan dulu diri sendiri ya. Iya. Baru berharap dari orang lain, baru perlu konselor ya. Mungkin ketika kita sudah kewalahan, tidak bisa mencegah atau tidak bisa mengobati diri, betul. tidak bisa termotivasi, butuhlah motivasi sifatnya ekstrinsik ya dari orang lain ini. Dari orang lain. Iya. Betul. Tapi ada yang berpendapat, Bu Dokter, Iya. bahwa kita ini tidak selalu bergantung dari motivasi orang lain. Iya, So kadang-kadang orang lain ini semua sibuk. Iya. Jangan-jangan Itu orang juga. lain ini bermasalah juga. Akhirnya Makanya, sulit. iya, makanya perlu konsep diri juga, kita harus kuat. Konsep diri, Iya. betul ya, konsep diri. Bagaimana konsep diri itu, Bu Dokter itu?
Nah, saya kira Iya. itu kalau konsep diri bagaimana pemahaman kita tentang kehidupan. Ya, oh tentang Terutama kehidupan. tentang agama kita, spiritual kita bagaimana. Karena kan Oh, kecerdasan yang tertinggi itu adalah kecerdasan spiritual. spiritual ya betul. Iya. Jadi kalau kecerdasan spiritual bagus, insya Allah ke bawah itu pasti. Oh. Kenapa? Karena ya, itu ya. dikatakan sehat jiwanya kan. Iya, betul. Orang yang sehat jiwanya itu akan selalu menjalani kehidupan dengan baik. Dengan baik ya. Dia mampu mengatasi problem yang dihadapi. Kenapa? Kalau- Karena dia selalu iya. bersandarkan kepada Allah. Kepada Allah betul ya. Ya, apapun yang dihadapi kembali kepada Allah. Iya. La haula wala La quwata quwata, betul. illa billah. Artinya dia apa ya, merujuk kepada yang namanya konsep kesyukuran juga ya. Iya, betul. Ya, ini dapat banyak juga bersyukur ya, kurang-kurang juga harus bersyukur ya. Ah, betul. Untung ada yang kita dapat Nah, daripada itulah. orang tidak dapat Iya, ya. itulah tergantung dari konsep diri Iya seseorang. betul ya, konsep diri Iya. betul. Baik, saya kira ini menarik sekali ya, Ibu Dr. Rahmania mengupas tentang bagaimana ini konsep diri ya, bagaimana perlunya kehadiran konselor ya. Tentu setidaknya bagaimana membangun komunikasi antara pihak yang dikonseling dengan pihak konselor itu sendiri. Baik, Ibu Dr. Rahmatia, saya kira ini merupakan apa ya, narasi-narasi kunci penutup kita pada kesempatan ini karena ini waktu sangat terbatas. Iya, Walaupun iya. ini menarik tapi ya tentu harus dikunci juga karena ada Iya, batasnya ya. Baik, mungkin Ibu Dr. Rahmatia bisa memberikan narasi-narasi kunci apa sesungguhnya harapan kita ini terkait dengan komunikasi konseling ini. Iya. Iya. Terkait dengan komunikasi konseling, Iya. bahwa setiap manusia harus menyadari dirinya sendiri Oh iya, bahwa oke. kita ini sangat membutuhkan komunikasi. Tanpa komunikasi hidup itu hampa. Oh. Iya. Makanya kita Ya. diharuskan untuk berkomunikasi, hablum minallah wa Ya. hablum minan nas. Wah, itu betul Ya, ya. hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Kapan itu tidak terjalin dengan baik, maka Ya. akan menimbulkan problem. Problem ya. Iya, dalam kehidupannya. Dalam kehidupan Iya. betul. Kalau kita tidak lancar hubungan dengan Allah, pasti kan terjadi problem ya. Iya, betul. Ada kesenjangan Ada ya kesenjangan. dalam hati kita. Iya. Ya, ada kekosongan dalam hati kita. Kenapa Hmm. ini perasaan kita hampa ya Hampa kalau kita ya. tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Oh. Begitu juga kalau kita tidak melakukan komunikasi dengan sesama manusia, Iya, maka betul. hidup ini akan akan gersang ya. Iya, gersang. Coba kalau kita iya. bayangkan dalam Iya. satu hari saja tanpa komunikasi, Iya. ya apa yang terjadi? Iya, betul. Pasti kan kita merasa hidup ini kok sepi. Sepi rasanya Coba ya. yang di Iya, iya. media sosial saja kalau Iya. tidak ada yang komen-komen, Iya. itu kan biasanya Sepi grup rasanya. ini sepi ya, karena tidak ada yang komen. Iya, iya. Jadi begitu iya. pentingnya itu komunikasi dalam proses kehidupan kita. Iya, Karena itu iya. perlu ada hablum minallah wa hablum Hablum minan minannas. nas. Kalaupun itu kita dan namanya manusia pasti Iya. mengalami juga istilahnya problem dalam kehidupan. Iya, betul. Ya, setiap manusia kan Iya. disitulah tantangan yang kita hadapi. Betul. Allah memberikan ujian kepada manusia. Iya, iya. Ya, sejauh mana dia mampu mengatasi masalah Masalah. atau ujian yang dihadapi. Kan itu kan ujian itu kan satu satu masalah yang diberikan kepada manusia untuk naik derajatnya, Iya, betul. untuk meningkatkan derajatnya. Baik, Jadi yang diuji ini Bu Dokter yang hebat ya. ya, Kalau tidak hebat jangan diuji lagi. pokoknya kalau tidak mau diuji jangan jadi manusia. Jangan jadi manusia ya, betul. Terutama manusia yang beriman kan. Iya, betul. Iya, betul. semakin tinggi iman seseorang, semakin Besar tinggi ujian. juga, semakin besar juga Oh. ujiannya. Luar biasa ya. Iya, jadi itulah barangkali jadi dalam proses konseling ini sangat dibutuhkan komunikasi Komunikasi, ya. dalam proses sehingga mempermudah proses konseling itu sendiri. Iya. Ya, saya Baik. kira itu Baik, Bu Dokter Iya. Rahmatia ya. Terima kasih atas kehadirannya di sama-sama. ya di tempat ini. Para pemirsa sekalian, inilah bincang-bincang kita dengan Ibu Dr. Siti Rahmatia M.Zosi. Beliau adalah salah satu ahli di bidang konseling tentunya yang berkaitan dengan komunikasi, yaitu komunikasi konseling. Ada kata kunci yang beliau sampaikan bahwa hidup ini supaya jangan gersang, hidup ini supaya jangan sepi, hendaknya membangun bagaimana hubungan kita dengan Sang Pencipta atau Sang Khalik, dan juga jangan lupa membangun hubungan di antara sesama manusia. Tentu membangun hubungan ini berinteraksi dengan Sang Ilahi atau Sang Pencipta dengan kepada sesama manusia, tentu melalui proses komunikasi. Oleh karena itu, komunikasi itu adalah sangat penting.
komunikasi itu adalah untuk kehidupan. Bagaimana kita hidup harus berkomunikasi. So kata Ibu Dr. Rahmatia, kalau tidak berkomunikasi dalam satu hari rasanya gersang. Ya, jangan-jangan akibat kegersangan ini membuat kita harus dikonseling. Ya. Baik para pemirsa sekalian, inilah yang sempat saya sampaikan. Tentunya saya berterima kasih kepada Ibu Dr. Siti Rahmatia sudah hadir bergabung dengan Kronis Podcast pada kesempatan ini. Dan tentunya pemirsa sekalian, dimanapun kita berada, terima kasih atas segala atensinya sudah menikmati salah satu channel YouTube kita ini yang tentunya selalu terkait dengan persoalan-persoalan komunikasi, yaitu Mr. Kronis, komunikasi Mr. Kronis. romantis dan humanis. Iya. Baik para pemirsa sekalian, demikian saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua, dan insya Allah kita akan ketemu lagi pada konten-konten berikutnya yang tentunya tidak pernah lepas dari persoalan-persoalan komunikasi. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys.